Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawain review dari KZ DeFi dengan tuningan Switch. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Ini terima kasih barangnya dikirimin langsung sama KZ-nya, jadi saya bisa bikin review ini. Tapi seperti biasa, reviewnya ini 100% opini pribadi saya sendiri. DeFi ini IM single dynamic driver dan selling point-nya yang saya rasa ini ada di tuningan Switch-nya. Untuk harganya sendiri ini berkisar 300-400 ribuan kurang lebihnya, bergantung kalian pilih yang ada tuning Switch atau fix tuning dan beli di mana dan garansi apa. Kalau saya pribadi sih mending ambil yang ada tuningan Switch-nya aja sekalian. Memang jadi lebih premium sedikit harganya, tapi jadi fleksibel banget. Kalian bisa cocokin tonalnya sama selera kalian. Untuk penampakan dusnya seperti ini. Untuk unboxing singkatnya kayak gini. Waktu itu IM-nya ada di sini. Kalau dibuka, dapat apa aja? Dapat ear tips, ada 3 macam. Foam, KZ Whirlwind, sama apa ini? Ear tips generik tuh. Selain itu dapat kayak SIM ejector gitu untuk naik turunin switch-nya. Selain itu dapat kartu waranti. Dan di sini ada bekas kantong kabelnya. Ini dia si IM-nya. Build-nya ini solid banget, dari metal kayak ZVX tapi nggak seberat ZVX, ini masih manusiawi. Untuk build-nya sendiri ya saya rasa udah solid banget ya, terutama ini harganya termasuk IM budget. Cuman sayangnya yang saya bingung ini nggak tahu kenapa KZ tuh milih untuk tuning switch-nya bolak-balik ya. Saya lihat juga yang di KZ-nya memang begitu. Yang di sini ke atas, yang di sini harus dibalikin. Untuk build dari kabelnya sendiri ya ini kabel budget KZ ya. Berfungsi sih, nggak ada yang spesial, tapi jujur aja ini kayak bihun penampakannya. Untuk fittingnya sendiri kalian bisa lihat saya nggak pakai ear tips bawaannya. Kenapa tuh? Karena kalau pakai yang KZ Whirlwind itu di kuping saya agak susah dapet seal-nya ya, mungkin kuping saya aja yang terlalu besar. Sedangkan kalau pakai yang foam dapat seal-nya, tapi saya kurang suka rasa feeling di kuping pakai foam. Agak kurang nyaman aja gitu, nggak tahu kenapa. Kalau untuk penampakannya sendiri anggap aja ada di sini. Kita masuk ke bagian sound-nya. DeFi ini saya tes pakai dongle iPhone, dongle LPW2131, sedangkan untuk musiknya saya ambil dari Apple Music Lossless. Untuk ear tipsnya sendiri karena saya nggak dapet seal pakai ear tips bawaan, saya pakai Akustune AET08. Untuk genrenya saya kebanyakan denger lagu J-pop, J-rock, rap, R&B, EDM, sama jazz. Untuk secara gambaran besar tonal suaranya si DeFi ini ya, dia tuh rapih, midnya ramping, bassnya bisa dituning, treble-nya smooth dan enggak metalik. Saya bahas dulu dari bassnya. Untuk bassnya sendiri karena di tuning switch-nya ada 4, ya ini bisa dikombinasiin jadi 16 macam tuning ya. 16 berarti 4 kali 4. Bisa kalian atur satu-satu ya, semuanya naik turunin. Untuk switch-nya sendiri yang mana nomornya? Kalau kelihatan di kamera bisa nggak ya? Nah, yang nomor 1 sampai 3 dia untuk naikin bass. Ini kurang lebihnya dari 80 Hz ke bawah. Sedangkan switch nomor 4 dia untuk nurunin bassnya sedikit. Bassnya ini banyak banget macamnya ya, bisa dituning segala macam. Bisa dibuat kayak mirip bassnya Hexa bisa, mirip Blessing 2 bisa, mirip IM tipikal Harman kayak ZVX, Aria, Hola,
Yang Harman mid bass juga dia bisa. Untuk dari quantity bassnya sendiri ini dari konfigurasi yang saya pakai, konfigurasi paling ngebass ini masih bukan quantity bass set. Ini bassnya tuh balance banget dan juga rapi banget, nggak bleber ke mid dan ke treble-nya. Untuk speed bassnya ini lumayan cepet, dipakai double pedalan, Trivium dan kawan-kawannya masih aman. Kita masuk ke mid range-nya. Mid range-nya kayak yang saya bilang tadi, dia ramping, tapi nggak tipis. Vokalnya lumayan forward, tapi juga dia nggak shouty dan nggak sibilant. Instrumennya juga dia agak sedikit terkesan ramping. Tapi bisa diakalin pakai tuning switch-nya yang mode paling ngebass atau yang kayak saya pakai sekarang. Dia jadi ngebawa sedikit mid-nya jadi terkesan lebih berbody sedikit, kebantu sama bass-nya. Untuk treble-nya dia airy, nggak nusuk, nggak metalik, dan juga ini smooth. Untuk favorit tuningnya saya sendiri tuh dia bisa dibikin kayak diffuse field is. 1-3-nya turun, nomor 4-nya naik. Ada lagi yang kayak hexa, nomor 1-nya turun, nomor 2 naik, nomor 3-nya turun, nomor 4-nya naik. Ini berasa ngedengerin kayak hexa versi single dynamic driver. Sedangkan favorit saya yang ketiga yang ini, yang paling ngebass yang saya pakai sekarang, 1-3 naik, nomor 4 turun. Ini dia tuningannya mirip ala-ala Harman Extra Mid Bass seperti Starfield, Aria, dan Hola. Untuk timbernya sendiri ini aman, saya nggak ada notice suara aneh-aneh sama sekali. Kita masuk ke bagian teknikalnya. Saya mulai dari detail retrieval. DeFi ini udah lumayan main detailnya. Bukan yang terbanyak, tapi ya udah ada. Berasa aja main ada detailnya. Kalau untuk di kelas harganya sih saya rasa udah oke kok. Untuk stage-nya ini sayangnya di sisi yang agak kecil ya. Dia juga belum kegambar ruangan exactnya, tapi bentuknya simetris sih. Lumayan juga kalau untuk gaming. Imaging ini untuk diharganya saya rasa above average ya, di atas rata-rata. Ini lumayan bisa ngegambarin objek yang lebih bagus dari IM-IM di kelas harganya. Sedangkan untuk positioning dan separasinya, saya rasa juga ini di atas rata-rata dari kelas harganya, terutama kalau kalian pakai tuningan yang modelnya ke arah diffuse field is, ya meskipun bukan true diffuse field. Dia jadi nggak ada tumpang tindih sama sekali dan juga gampang banget untuk nyari posisi, bisa untuk musik dan juga untuk gaming. Saya masuk ke bagian komparasi. Kalau di compare-nya ke Moondrop Chu CHU, dia lebih murah dari DeFi, build-nya lebih premium DeFi sedikit. Untuk kabelnya Chu non-detach, untuk suaranya dia lebih tipis dari DeFi. Lebih metalik juga dan teknisnya tapi sedikit better di Chu sih. Untuk tonal dan timbre saya pick DeFi, dia lebih natural. Di compare ke Truth Ear Hola. Harganya lebih murah atau ya kurang lebih 11-12 lah sama DeFi, bergantung kalian belinya di mana. Hola build-nya kalau diaduin ke DeFi ini berasa ringkih banget ya, sedangkan DeFi ini coba ya, nih dengerin. Kedengeran gak tuh? Dia suaranya besi gitu. Untuk build-nya bagusan di DeFi jauh saya rasa. Kalau untuk sound-nya, Hola dia lebih main di mid bass, lebih jeduk-jeduk bassnya, lebih tebal juga mid-nya. Tapi dia sayangnya sedikit lebih metalik di Hola. Untuk teknis, stage-nya lebih better di Hola sedikit. Tapi tonal saya tetap prefer DeFi. Kalau di compare sama saudaranya yang kemarin saya review, KZZ-VX. Dia lebih ngebass dikit dari DeFi, jauh lebih tebal suaranya dari DeFi dan lebih ngecering juga dari DeFi. Teknisnya better di sini sedikit di DeFi. Untuk tonal dan timbre juga saya rasa lebih natural di DeFi kalau menurut opini pribadi saya. Secara overall, DeFi ini lebih balance kalau di compare-nya ke saudaranya si ZVX. Kalau mau di-compare sama IM lain, tanya aja langsung di kolom komen. Kalau komennya masuk dan saya pernah cobain, pasti saya jawab. Masuk ke konklusinya. DeFi dengan tuningan switch ini recommended untuk kalian yang cari IM yang tonalnya balance, rapi banget bass mid treble-nya. Selain itu, untuk kalian yang pengen IM yang bisa dituning 16 tuningan berbeda, di sini ada switch-nya. Untuk kalian juga yang suka kustomisasi, di sini cocok banget.
Selain itu, untuk kalian yang pengen IEM yang bisa dipakai fun tapi bisa dipakai juga untuk audio work. Di sini bisa kalian setting aja, tuningan switch-nya bisa diatur-atur. Sedangkan DeFi dengan tuning switch ini kurang recommended untuk kalian yang gak mau spend uang berlebih demi tuningan switch ini. Untuk kalian juga yang punya kuping besar kayak saya dan gak mau spend uang untuk beli eartips lagi, saya sendiri ini pakai AET08 Akustun baru dapet seal-nya. Ini kurang recommended. Selain itu, untuk kalian yang nyari IEM jedak-jeduk bass head ultra fun di sini kayaknya kurang dapet. Karena ini konfigurasi yang saya pakai sekarang yang paling ngebas aja, ini bukan quantity bass head. Yang terakhir, untuk kalian yang nyari IEM dengan teknis termaksimal mungkin, saya rasa bukan di DeFi. Ini lebih ke balance antara teknis dan juga tonal dan timbre. Dah, mungkin sekian review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Kalau berkenan boleh dong sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye.